Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Firmansyah dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pancasila Bekasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi Linux ya. Sistem operasi Linux di dalam ya, komputer itu ada beberapa ya yang sering kita gunakan seperti Windows, Mac, FreeBSD, dan Linux ini. Linux ini jarang digunakan untuk di dunia perkomputeran ya. Banyak kan menggunakan Windows atau Mac. Linux ini adalah sebuah sistem yang berbasis Unix yang telah disebarluaskan pada masyarakat secara gratis ya di bawah naungan lisensi GNU General Public License. Linux mempunyai kelebihan dibandingkan sistem operasi lainnya, yaitu kebal terhadap serangan virus ya. Sistem operasi pada Linux ini dinyatakan lebih kebal terhadap adanya serangan virus dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Kelebihan ini merupakan kelebihan yang paling penting ya, dikarenakan uh, berhubungan dengan suatu sistem keamanan dari komputer Anda. Ya, langsung saja di sini ada sistem operasi Linux itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu sistem menggunakan server, dan yang kedua itu menggunakan desktop. Kalau server itu menggunakan command line interface ya, hanya berupa perintah saja, tidak bisa seperti desktop ya. Desktop itu fleksibel, bisa menonton video, mengetik, browsing, tidak seperti server hanya menggunakan eh, beberapa perintah ya yang spesifik. Ya, seperti ini tampilan Linux server ya secara sederhana. Ini hanya tampilan menggunakan perintah saja, sedangkan yang desktop itu seperti ini, seperti Windows biasa. Kita bisa ngetik, nonton video, browsing ya. Yang server ini kurang lebih seperti ini, yang bisa ketikkan lewat perintah ya, seperti itu. Ya, yang langsung saja kita ke pengenalan yang pertama terhadap sistem operasi Linux. Di sini ada PROM ya. PROM itu lebih mirip ke susunan terhadap perintah-perintah yang akan kita masukkan nantinya di sistem operasi. PROM terdiri dari nama user aktif, nama komputer, direktori, dan jenis user. Ya, seperti ini PROM itu. Yang pertama di sini tadi ada nama user, di sini ada nama komputer. VirtualBox ini karena saya menggunakan VirtualBox, jadi di sini ada tertera VirtualBox ya. Sedangkan di sini ada option ya. Ini kita masukkan perintahnya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada pet ya. Pet di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama pet absolut, dan yang kedua pet relatif. Absolute pet ini berarti jalan atau jalur. Dalam hal ini adalah jalur sebuah direktori dalam sistem Linux ya. Nah, absolute pet ini berarti sebuah jalur yang dimulai dari root dan direktori yang berada di bawahnya. Sedangkan yang relative pet berarti sebuah jalur yang tidak dimulai dari root ya, tetapi dari posisi direktori terakhir. Ini akan kita bahas. Ya, yang selanjutnya ada format penulisan dalam sistem operasi Linux ya. Di sini formatnya seperti ini. Yang pertama, ini yang berlambangkan dolar ini adalah prom ya. Jika berlambangkan dolar seperti ini berarti dalam mode user biasa, sedangkan tandanya hashtag itu berarti dalam kondisi super user atau root ya. Yang selanjutnya di sini ls. Ls ini berarti perintah yang akan kita masukkan ke dalam sistem operasi nantinya. Di sini strip A atau dash A ini sebagai option. Dan yang selanjutnya di sini ada pet.
atau susunan di mana kita terakhir ada. Kita langsung ke perintah dasar yang pertama ya, yaitu di sini ada man ya. Man itu adalah salah satu perintah yang bisa memberikan informasi lengkap secara manual mengenai perintah dasar yang ingin Anda ketahui. Ya, di sini kita langsung saja mempraktikkan perintah dasar man ya. Kita ketikkan man seperti ini, menjelaskan sesuatu atau definisi dari man itu ya. Man adalah interface terhadap sistem referensi manual ya, seperti ini. Terus dari sistem perintah dasar man, untuk keluar dari sini kita cukup mencet Q. Perintah dasar yang selanjutnya yaitu info. Info ini selain mencari bantuan dari man, perintah info juga bisa digunakan untuk membaca dokumentasi dari suatu perintah. Seperti ini contohnya. Yang selanjutnya di sini ada info ya. Info sama seperti man, bisa melihat definisi dari suatu perintah. Langsung saja contohkan info ls seperti ini. ls itu kepanjang dari list directory content, seperti ini. Kita keluar lagi dan mencet tombol Q. Perintah dasar yang selanjutnya yaitu apropos. Apropos ini berfungsi untuk menampilkan informasi singkat perintah yang hanya Anda ketahui sebagian, atau menampilkan perintah yang berhubungan dengan sesuatu. Perintah yang selanjutnya yaitu di sini ada what is. What is ini berfungsi untuk menampilkan informasi singkat perintah. What is ini tidak selengkap yang seperti info ya, lebih singkat. Kita langsung saja ke apropos dan what is ya. Di VirtualBox ini mungkin ada suatu problem ya, karena apropos dan sini tidak keluar ya hasilnya, perintahnya seperti ini. Apropos hanya tulisan nothing appropriate, begitu juga dengan what is. Perintah yang selanjutnya di sini ada double dash help ya, strip help, yaitu bantuan berupa option yang bisa kita tambahkan ke perintah dasar yang kita inginkan. Selanjutnya di sini ada perintah double dash help ya. Double dash help ini termasuk option ya, jadi yang mengikuti perintah seperti ini ls spasi double dash help, jadi sebagai option kita enter seperti ini keterangannya yang muncul. Perintah yang selanjutnya yaitu di sini ada completion. Completion itu untuk menampilkan perintah yang perlu diinput. Completion ini kita bisa gunakan untuk mempersingkat pekerjaan ya, dengan cara menekan tombol tab pada keyboard. Yang selanjutnya ada completion ya. Completion itu untuk mempermudah pekerjaan kita ya, seperti ini. Menekan tombol tab saja seperti ini, please kita tab seperti itu lebih ya, seperti itu dan seperti itu completion. Perintah yang selanjutnya yaitu di sini ada history. History itu berfungsi untuk menampilkan perintah yang pernah diinput, jadi semua apa yang telah kita input sebelumnya kita bisa lihat jika kita memerintahkan atau memasukkan perintah yang menekan history. Selanjutnya di sini ada perintah history. History itu berguna untuk mengetahui apa yang sudah kita input sebelumnya. Kita langsung saja ketikkan history. Ya, ini ada riwayat yang telah kita lakukan sebelumnya. History untuk mengetahui apa yang sudah kita input seperti itu. Yang terakhir di sini ada informasi kesalahan ya. Yang pertama ada comment not found. Comment not found ini
terjadi ketika kita salah memasukkan perintah yang akan kita masukkan. Dan yang kedua ada invalid option ya. Invalid option ini salah muncul ketika kita memasukkan option yang salah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam sistem operasi. Nah, yang ketiga di sini ada no shared file or directory. Di sini kita no shared file or directory ini muncul ketika kita memasukkan sebuah perintah tapi tidak ada file yang ditemukan atau directory yang ditemukan. Dan yang terakhir di sini ada missing operand. Missing operand ini ada sesuatu yang hilang ya dari sebuah perintah atau salah masukkan untuk perintah ya. Ya, yang terakhir ya ini di sini ada contoh dari informasi kesalahan ya. Yang pertama di sini tadi ada comment not found ya. Comment not found ini seperti kita ketikkan list. Ya, di sini tidak ada komen yang kita bisa masukkan dengan kata list, tidak ada di dalam sistemnya. Jadi di sini tertera tulisan comment list not found seperti itu. Sedangkan yang selanjutnya ada invalid option ya, contohkan seperti ini ls ini yang option. Jadi option ini tidak valid dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di sistem operasi. Jadi tertera tulisan invalid option. Selanjutnya ada no shared file or directory. Kita contohkan seperti ini, cd slash dan seperti ini, seperti ini tidak ditemukan direktorinya ya, karena tidak terdaftar, dan muncul tulisan seperti ini, no shared file or directory. Terakhir di sini ada missing operand, kita contohkan seperti ini, mkd. Mkd itu perintah untuk membuat directory baru ya. Jadi kita enter di sini, tidak akan muncul missing operand ya. Mungkin sekian video yang pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.